Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajil wa minati wa minati wa minati Sayyidina Ali Thumma ila jambil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in Sallallahu hadrati syekh ya bin Syarafiddin An-Nawawi wa sallallahu hadrati syekh Jawhari Jawal hadrati syekh Madal Jawal hadrati ثم إلى حضرات أرواح شيخنا وسادنا ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس المبارك وأصولهم جعلنا وإياهم من أهل السعادة والسلامة أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعد علينا من بركات دعائه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua, bertatap muka dalam keadaan sehat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan pertemuan kita, ngaji kita ini oleh Allah dijadikan pertemuan perkumpulan yang baik dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Sholawat salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita digolongkan dan diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Pertemuan lalu bahas tentang sabda Rasul, "Manahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Jadi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya wajib kita tinggalkan, tapi apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya wajib kita kerjakan semampu kita. Kalau mengerjakan ibadah atau melaksanakan perintah agama itu semampunya. Jadi ada qaid semampunya. Tapi kalau meninggalkan larangan mutlak. Itu hadis ke-9. Kali ini kita ngaji tentang hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
kulu min thayyibati ma razaqnakum. Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu zat yang maha baik, tidak mau menerima kecuali yang baik. Allah itu zat yang maha bersih, Allah tidak akan mau menerima kecuali yang bersih. Maksudnya baik, maksudnya bersih, ini ai fala yaqbalu minal a'mali illa tahiran minal mufsidat. Allah tidak akan menerima amal perbuatan hambanya kecuali manakala amal perbuatan itu bersih dari hal-hal yang merusak amal. Bersih dari hal-hal yang merusak amal. Apa yang merusak amal? Banyak. Semisal riya, semisal ujub. Riya itu kepingin dipuji orang, kepingin dipuji makhluk. Ujub itu membanggakan diri, membanggakan amal, dan yang lain. Jadi riya ini bisa merusak amal. Orang beramal atau berbuat amal baik, kalau di dalam hatinya ada riya, pamer, maka amal perbuatan itu pahalanya nihil. Karena Allah tidak mau menerima amal perbuatan kecuali yang bersih. Bersih dari hal-hal yang merusak amal. Riya, pamer, tapi pamer yang pengen dipuji makhluk, pengen dipuji orang. Tapi kalau pamer tidak pengen dipuji, itu boleh, Pak. Boleh. Dan bisa menambah pahala amal. Contoh, ada orang tua pamer bacaan Quran kepada anaknya. Tujuannya supaya dilihat anak-anaknya dan anak-anaknya ikut-ikutan baca Quran. Ini pamer apa enggak, Pak? Dan pamer apa enggak? Pamer. Riya apa enggak? Riya apa mboten? Mboten. Karena niatnya aja-aja dakwah. Sama seperti seorang guru, ustadz atau kiai pamer tahajud, pamer qiyamul lail kepada murid-muridnya atau santrinya. Tujuannya supaya santrinya ikut-ikutan tahajud, ikut senang qiyamul lail. Pamer apa enggak, Pak? Dan pamer apa enggak? Pamer. Cuma kan tidak pengen dipuji, tapi pengen diikuti. Ini bagian dari dakwah. Sama ketika jenengan malam biasanya malam ganjil ya. Ramadan itu loh. Biasanya malam ganjil iktikaf. Maaf, ndak usah dipilih yang ganjil-ganjil, Pak. Oh, malam ganjil yuk iktikaf. Kenapa? Biar ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak selalu ganjil. Wong kita kapan datangnya Lailatul Qadar, ketemu apa tidak dengan Lailatul Qadar, tahu ndak, Pak?
Tahu apa enggak? Enggak tahu. Karena kebanyakan kita ini yang penting iktikaf, yang penting qiyamul lail. Ketemu apa tidak urusan Allah. Niki. Nah, jadi ndak usah dipilih yang ganjil-ganjil. Ya, niki. Ndak usah di yang penting malam qiyamul lail. Ketemu atau tidak itu urusan Allah. Yang penting qiyamul lail. Cuma yang paling bisa diharap terjadinya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Niki. Tapi jangan dipilih. Ya, jangan dipilih. Kadang ada yang tidak tahu ketemu bener apa enggak, ngomong-ngomong sama teman-teman, tadi malam saya ketemu Lailatul Qadar. Enggak tahu, oh iya, tandanya apa? Tadi malam saya itu enggak merasakan angin berhembus, enggak merasakan suasana dingin, enggak merasakan suasana panas. Saya enggak mendengar suara apa-apa, hening, sunyi, senyap. Itu berarti kesirep, Pak. Ya. Lah enggak merasakan apa-apa. Bon. Jadi Allah itu tidak mau menerima amal kecuali amal itu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari mufsidat, hal-hal yang merusak amal. Itu kalau amal perbuatan. Wala yaqbalu minal amwali illa khalisan min syawaibil haram. Pengertian Allah tidak menerima kecuali yang baik itu kalau urusan infak, menafkahkan harta, itu la yaqbalu minal amwal, Allah tidak akan mau menerima infak harta illa khalisan min syawaibil haram, kecuali harta yang bersih dari berbau haram. Ya. Artinya Allah itu tidak akan menerima nafkah atau infak dari seorang hamba kecuali kalau nafkah atau infak itu dengan menggunakan harta yang halal, jauh dari haram. Okay. Artinya hadis ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini kalau beramal, kalau melakukan amal perbuatan, lakukan dengan tulus karena mengharap rahmat dan ridhonya Allah. Kalau meninfakkan harta, infakkanlah harta yang halal. Allah tidak akan mau menerima amal yang tidak tulus. Allah tidak akan menerima infak dari harta yang tidak halal. Wa inna Allah ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Rasul bersabda, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada semua orang mukmin, orang-orang beriman, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para utusan. Jadi perintah Allah kepada orang-orang beriman sama seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu sholiha. Allah berfirman kepada para rasul, para utusan. Firman Allah, wahai para rasul, para utusan, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik-baik, artinya yang halal. Wa'malu sholiha, dan berbuatlah yang baik.
Jadi Allah memerintahkan atau menyuruh para rasul untuk makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal. Allah juga memerintahkan kepada para rasul untuk berbuat yang baik. Sementara perintah Allah kepada orang mukmin, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman kepada orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang aku rizkikan, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah aku rizkikan kepada kalian. Berarti kan orang-orang mukmin termasuk kita diperintahkan Allah untuk makan yang halal, minum yang halal, makan yang baik, minum yang baik. Jadi makanan yang baik, minuman yang baik, sama. Berarti siapapun di antara kita orang mukmin, kalau makanan kita halal, minuman kita halal, pakaiannya halal, perbuatan kita juga baik, berarti amal perbuatan kita sama dengan amal perbuatannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul dicintai Allah, maka orang beriman, orang mukmin yang melakukan itu insya Allah dicintai Allah. Maka artinya dalam hidup ini mari kita makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, memakai pakaian yang halal, berbuat baik di muka bumi, berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada apapun. Maaf agak melebar sedikit. Akhir Ramadan insya Allah kita bersamaan dengan hari raya Nyepi, ngoten nggih? Nggih. Bersamaan dengan hari raya Nyepi. Saya cuma mengingatkan dan mengajak, mari tetap sholat tarawih. Nggih? Tetap sholat tarawih. Tapi jangan di Masjid At-Taqwa, Pak. Di rumah masing-masing. Nggih, tetaplah sholat tarawih, tapi di rumah masing-masing. Nggak usah di sini. Ya kecuali Pak Yus, Ustadz Ali di sini, Pak. Nggih. Tapi kalau kita di rumah saja, ini bagian dari ihsan, berbuat baik. Maksudnya apa? Toleransi bukan sedikit, ayo toleransi. Oh sedikit, ya. Toleransi. Hormati umat lain, insya Allah umat lain juga mau hormati kita. Jelas nggih? Jelas nggih? Nggak usah rame-rame malam Nyepi sini, Pak. Wah, masalah. Ya? Nggih. Itu namanya tidak ihsan, tidak berbuat baik. Nah, lanjutan hadis. Summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Rasulullah menyebut atau menceritakan seorang laki-laki yutilus safara yang melakukan perjalanan jauh, ash'atha, rambutnya nopo mawul niku bahasa Indonesianya apa? Bukan grebu, Pak. Rambutnya ndak pernah disisir. Awut-awutan, nggih. Jadi ash'atha, rambutnya awut-awutan, rambut kepalanya awut-awutan. Aghbaro, badannya, pakaiannya banyak debu. Yamuddu yadaihi ila sama,
dia panjangkan, artinya dia angkat kedua tangannya ke langit. Maksudnya berdoa. Dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, berdoa. Jadi sabda Rasul, ada seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, rambutnya awut-awutan, badan dan pakaiannya banyak berdebu, dia angkat kedua tangannya ke langit berdoa, wahai Tuhanku. Tapi sabda Rasul, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi makanannya dia itu haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Rasul bersabda, yaniki wa ghadzabil haram, dia sarapan, dia makan malam dengan makanan yang haram. Beliau bersabda, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doa dia akan diijabah, dikabulkan Allah. Artinya apa? Hadis ini mengisyarai kita bahwa orang itu kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, apalagi pelit Pak, doanya jauh dari ijabah, doanya jauh dari mustajab, diijabah Allah jauh. Berarti kita ini kalau berdoa, maaf, usahakan pakai etika berdoa. Bagaimana etika berdoanya? Satu, kalau berdoa, usahakan doanya itu doa yang baik, bukan doa yang maksiat, bukan doa yang jelek, doanya yang baik. Doa untuk diri sendiri doanya yang baik, doa untuk orang lain juga doanya yang baik. Kalau doanya baik, insya Allah dikabulkan, diijabah Allah. Tapi kalau doa yang jelek, enggak. Satu saat, niki, jadi di sini dijelaskan, wa minha, di antara adab atau etika doa, alla yad'uwa bimaksiatin. Jadi kalau berdoa, tidak berdoa dengan yang maksiat, tidak berdoa dengan yang jelek. Satu saat Nabi Musa itu pernah Pak mendoakan Fir'aun dengan doa yang jelek. Kata Nabi Musa sama Nabi Harun, Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Wahai Tuhan kami, hapuslah, hancurkanlah harta benda mereka, Fir'aun dan tentaranya. Wasdud ala qulubihim, keraskanlah hati mereka, fala yu'minu, maka mereka tidak akan iman, hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka merasakan azab yang pedih. Jadi Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya harta benda Fir'aun dihancurkan, hati Fir'aun dan tentaranya dikeraskan sampai tidak mau beriman. Ini doa baik apa jelek Pak? Jelek ya? Karena doa jelek dijawab sama Allah, qad ujibat da'watukuma, Musa, Harun, doa kalian pasti aku kabulkan. Tapi faktanya Pak, jarak antara Nabi Musa berdoa
dengan hancurnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah, itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun itu lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lama, Pak. Itu kalau yang berdoa saat berdoa itu umur 60 tahun. Ya mungkin bahasa Jawa ini mboten nyapuk nih. Ndak nyapuk napa? Enggak ketemu. Padahal yang berdoa Nabi Musa, Nabi Rasul niki. Karena doanya jelek, maka oleh Allah dikabulkan tapi dibikin lambat. Apalagi yang berdoa bukan Nabi, bukan Rasul, ndak dijabah oleh Allah, Pak. Kenapa? Doanya jelek. Itu yang pertama, etika berdoa. Yang kedua, wa alla yad'uwa bimuhalin. Tidak boleh berdoa minta kepada Allah sesuatu yang muhal. Muhal itu tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Saya sering cerita, ada santri disuruh kiai metik buah mangga. Namanya santri kalau disuruh kiai kan dang-dang, Pak ya, cepet-cepet. Santri ini nggak pakai baju, nggak pakai celana, cuma pakai sarung, naik pohon mangga. Nyampe di atas mau metik buah mangga, tangannya nyenggol rumahnya tawon. Nyenggol rumah tawon. Itu tawon kumbang berhamburan keluar dari sarangnya. Ada yang nyengat kepala si santri, ada yang nyengat tangannya, macam-macam. Ada satu tawon usil masuk ke dalam sarung, nyengat, ya itu, nyengat kepala itu. Sakit, Pak. Di samping sakit, bengkak, cenut-cenut. Sambil turun dari atas, nyampe di bawah, melorot, enggak mancit, melorot saking sakitnya. Nyampe di bawah, santri ini berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, tetapkan bengkaknya, hilangkan sakitnya. Jadi pengennya itu tetap besar tapi tidak sakit. Itu kira-kira mungkin nggak, Pak? Nggak mungkin, itu orang satu paket, ya. Kalau bengkak pasti cenut-cenut, ya kan? Kalau nggak cenut-cenut pasti kempes, ya. Ini nggak boleh berdoa dengan sesuatu yang tidak mungkin, muhal. Bukan Allah nggak mampu. Khawatirnya, takutnya ketika doa itu terasa lambat diwujudkan Allah, takutnya nanti bisa suudzon kepada Allah. Padahal suudzon kepada Allah itu termasuk dosa yang besar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa yang besar itu adalah manakala orang itu berdoa tapi ragu akan ijabah Allah. Rasul bersabda, a'dhamun nasi dzamban man waqafa bi arafata fadhanna annallaha lam yaghfir lahu. Orang yang paling besar dosanya itu adalah orang yang wukuf di Arafah, lalu dia punya praduga, prasangka bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Padahal kita harus yakin ketika orang wukuf di Arafah, dosanya diampuni Allah. Ini kalau orang ragu, apalagi punya prasangka jelek, dosanya tidak diampuni Allah saat dia wukuf di Arafah, dia orang yang paling besar dosanya. Berarti suudzon kepada Allah. Itu etika atau adabnya berdoa.
Yang ketiga, wa minha alla yasta'jila. Etika berdoa itu yang ketiga, kalau berdoa jangan minta cepet-cepet diijabah Allah doanya. Terus gimana? Ya sudah berdoa aja, Pak. Nggak usah ditentukan waktunya. Sekarang ya Allah, nggak boleh begitu. Nih, ada orang punya istri, seorang suami punya istri, cerewet istrinya, Pak. Ngomelan. Terus ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah istriku istri yang solehah, taat kepadamu, taat kepada nabimu, dan taat kepadaku ya Allah. Tahun ini ada qaid, tahun ini ya Allah, jadikan istri saya istri yang solehah tahun ini. Nggak boleh Pak ngasih batasan waktu itu, nggak boleh ada tahun ini, nggak usah. Ya udah minta aja sama Allah. Kenapa kok nggak boleh? Takutnya kalau dalam tahun ini nggak dijadikan istri yang soleha, takutnya doanya berubah. Ya Allah, sudah 1 tahun saya berdoa kepadamu, belum juga kau kabulkan, belum juga istriku jadi istri yang soleha. Kalau begitu carikan gantinya ya Allah. Jangan begitu, Pak. Ya ini ya, takutnya begitu. Makanya doa itu harus pakai etika, pakai adab. Nah, banyak ini kalau dibaca semua syaratnya, etikanya banyak. Terakhir saja, di antara etika berdoa yaitu ayyakuna hadirul qalbi. Kalau berdoa yang khusyuk hatinya, yang yakin, jangan ragu, jangan ndak fokus, harus fokus. Jadi intinya, mari hadisnya Rasul itu mengajarkan kepada kita satu, bahwa Allah itu hanya mau menerima amal atau infak mal yang baik. Amal yang baik, infak yang baik. Amal yang tulus karena Allah, terus infak dari harta yang halal. Yang kedua, mari makan dan minumlah dan pakailah yang halal-halal, berbuat baik terhadap sesama. Yang ketiga, kalau berdoa, mari pakai etika berdoa. Ini yang bisa kita kaji, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Dari awal hingga akhir barangkali ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.